sesungguhnya ancaman dan balasan untuk orang yang meninggalkan sholat, tidak mau menjaga sholatnya, ancamannya juga besar. Sebagaimana balasan untuk orang yang menjaga sholat adalah surga, maka balasan untuk orang yang tidak mau menjaga sholat adalah neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan para nabi yang mulia di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan setelah para nabi tersebut datanglah satu kaum yang datang setelah para nabi. Apa ciri-ciri mereka? Allah Subhanahu wa taala katakan adha'us shalah, mereka suka menyia-nyiakan salat, mereka suka meninggalkan salat, mereka tidak mau memperhatikan salat, mereka anggap salat ini hanyalah main-main. Mereka anggap sholat itu tidak lebih penting daripada gaji dan penghasilannya. Wattaba'us syahawat, dan mereka lebih mementingkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka kelak akan mendapatkan kesesatan dalam hidupnya. Mereka akan mendapatkan kesesatan dalam hidupnya, dan siapa yang sesat maka janjinya adalah neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mereka akan mendapatkan kesesatan, tidak tahu arah. Mereka akan dapatkan kesesatan dalam hidupnya. Meskipun mungkin gajinya berlimpah, penghasilannya berlimpah, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Mereka tidak akan rasakan keberkahan di dalamnya. Kenapa? Salat mereka tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mau mengikuti petunjuk hidayahku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menderita, kata Allah Subhanahu wa taala. Waman a'radu an dzikri, tapi siapa yang mau berpaling dari peringatanku, siapa yang mau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Padahal dulu di dunia dia bisa melihat, tapi di hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka orang ini mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sementara dulu di dunia aku bisa melihat? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah dahulu telah datang ajakan-ajakan kami, telah datang ayat-ayat, telah kami turunkan ayat-ayat untuk mengajak kita beribadah kepada Allah. Telah diturunkan ayat-ayat untuk mengajak kita sholat. Telah diturunkan ayat-ayat untuk memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fanasitaha, tapi engkau melupakannya. Maka apa balasannya? Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini pun engkau dilupakan. Maka pada hari ini pun engkau dilupakan. Jemaah sekalian, ketika kita meninggalkan Allah, ketika kita tidak mau sholat, padahal sholat itu adalah bentuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika azan dikumandangkan, hayya 'alas sholah, ayo kita mendirikan sholat. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju kepada kemenangan. Kemudian kita lupa dengan Allah, kita tidak mau ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak balasannya pada hari kiamat, Allah juga akan melupakan kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allah akan melupakan kita karena kita di dunia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasannya al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan baik, maka kita akan dapatkan baiknya, balasan yang baik. Kalau kita lakukan buruk, maka kita akan dapatkan balasan buruknya. Kita meninggalkan sholat, maka balasannya Allah juga akan meninggalkan kita. Kita menjaga sholat, maka balasannya juga Allah akan menjaga kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, menceritakan tentang orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalam neraka. Setelah mereka dilemparkan ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian bertanya, ma salakakum fi saqar, wahai penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian dilemparkan ke dalam neraka saqar? Maka mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, karena dulu di dunia kami tidak termasuk orang yang menjaga solat. Karena dulu di dunia kami tidak termasuk orang yang suka menjaga solat.
kami lebih pentingkan gaji kami lebih pentingkan penghasilan kami daripada sholat. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa gaji kita, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mampu memberikan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Tapi kadang kita lupa, Allah sudah memberikan gaji kepada kita, Allah sudah memberikan penghasilan kepada kita, lalu kita lupa dengan yang memberikan itu. Kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan itu kepada kita semuanya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, persoalan sholat ini adalah persoalan yang sangat besar. Persoalan yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara kita sebagai seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah yang pertama kali akan dihisap, dihitung nanti pada hari kiamat adalah solat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abd as-salah. Yang pertama kali dihisap dari seorang hamba adalah solatnya. Hubungan kita sesama manusia yang pertama kali dihisap adalah persoalan harta, persoalan darah. Kalau ada orang yang menumpahkan darah dengan seenaknya, tanpa hak, tanpa cara yang hak. Tapi persoalan antara kita dengan Allah yang pertama kali dihisap, dihitung pada hari kiamat adalah solat. Kata Nabi SAW, "Idza saluhat, saluha sairu amalihi." Jika solat kita baik, maka amalan-amalan yang lainnya juga akan ikut menjadi baik. Tapi jika solat kita buruk, maka amalan-amalan yang lainnya juga akan ikut menjadi buruk. Karena solat dapat mencegah kita dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang buruk. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat ini dapat mencegah kita dari sesuatu yang buruk. Kalaupun kita terjatuh, maka dengan solat itu kita akan dibuat bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita menjaga solat kita. Jaga solat Bapak Ibu jamaah sekalian. Dunia ini sementara, tidak ada yang tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara semuanya. Mungkin kita sudah mendengarkan ada orang yang telah meninggal, dia sudah pergi, tinggal mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan dan tidak mungkin dia kembali lagi. Seandainya ada manusia yang meninggal kemudian bisa kembali lagi, maka kita bersantai-santai hari ini karena kita yakin kita bisa kembali lagi. Tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jika kita sudah dipanggil oleh Allah, tidak mungkin kita kembali lagi. Tidak mungkin kita kembali lagi. Dan sebelum Allah memanggil kita, maka Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk silakan sholat, silakan beribadah, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datang waktunya Allah memanggil, dan kita tidak bisa untuk menolak hal tersebut. Bahkan jika ada di antara kita yang mampu membangun satu bangunan yang sangat kokoh untuk melindungi dirinya dari malaikat maut, niscaya tidak akan mampu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walau kuntum fi burujim musyayyada, meskipun kita berada di dalam tembok-tembok yang kokoh, di dalam istana-istana yang kokoh untuk melindungi diri kita dari kematian, tidak mungkin kematian akan mendatangi kita. Kematian akan mendatangi kita. Tidak mungkin mereka bisa menjauh dan lari dari kematian tersebut. Maka sebelum kematian itu datang, sholat. Sebelum kematian itu datang, beribadah. Sebelum kematian itu datang, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pasti akan datang kematian itu, kita tidak tahu kapan akan datang. Karena itu merupakan rahasia dari Allah. Karena dia adalah rahasia, maka jangan pernah lalai. Boleh jadi ketika kita lalai, tiba-tiba kematian datang. Wa na'udzubillahi min dzalik. Boleh jadi ketika kita sedang lalai, tidak mau salat, tiba-tiba kematian itu datang kepada kita, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi pada waktu itu.